Assalamualaikum warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahi warahmatullahi Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat dipertemukan kembali di dalam salah satu majelis kelas tatap muka basis, yakni kelas membaca kitab yang nantinya akan diampu secara langsung oleh guru kita Al-Ustadz Riga Hafizahullah Ta'ala. Dan Alhamdulillah pada pagi hari ini beliau telah hadir, dan untuk pertemuan kali ini kita memasuki pertemuan yang ke-33 di Ahad tanggal 4 September 2022. Kami ingatkan kembali kepada teman-teman semuanya untuk meluruskan niat ikhlas mengharap wajah Allah agar nantinya kita diberikan kemudahan di dalam belajar dan mengambil faedah yang nantinya akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Riga Hafizahullah Ta'ala. Silakan dipersiapkan, mungkin ada yang belum mempersiapkan alat tulisnya untuk mengikat ilmu, dan kami ingatkan juga untuk senantiasa menjaga lingkungan atau ruangan belajar antum semuanya agar tetap nyaman dan tenang, agar nantinya pembelajaran dapat berjalan dengan lancar tanpa gangguan. Baik, langsung saja kami persilakan kepada guru kita Al-Ustadz Riga Hafizahullah Ta'ala untuk memulai materinya. Tafadhal Ustaz. Taib, syukran, jazakallah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, kita akan mulai pelajaran dari kelas membaca kitab Arab Gundul yang kita ambil faedahnya dari kitab Syekh Muhammad Ibn Salih Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala. Sebelumnya kita sudah mempelajari sampai di perkara pertama tentang adab penuntut ilmu, yang mana kata Syekh, adab penuntut ilmu yang pertama adalah mengikhlaskan niat untuk Allah Subhanahu Azza wa Jalla. Karena menuntut ilmu itu adalah ibadah, sehingga kita mesti meniatkan dalam menuntut ilmu tersebut wajah Allah dan negeri akhirat. Bahkan jika kita berniat untuk memperoleh dunia dengan menuntut ilmu tersebut, mendapat pujian atau kedudukan, maka dia akan terancam dengan hadis Nabi SAW bahwa barang siapa yang dia itu menuntut ilmu, yang seharusnya dia berharap wajah Allah, tetapi dia tidak mempelajari ilmu tersebut, melainkan untuk memperoleh bagian dari dunia, maka dia tidak akan mendapatkan wanginya surga di hari kiamat. Dan ini adalah peringatan yang keras. Kemudian saya juga mengatakan di sini, akan tetapi kalau seandainya penuntut ilmu tersebut menginginkan syahadah atau ijazah, tetapi bukan karena dunia, melainkan karena memang aturan atau sistem yang membuat tolak ukur seorang alim itu adalah pada ijazahnya, sehingga dia dapat diterima oleh masyarakat dan diakui,
serta dapat mengajar di dalam suatu daerah atau satu kampus atau sekolah, maka ijazah itu diperlukan secara pengajaran atau administrasi, maka itu tidak masalah, tidak memudaratkannya sesuatu pun. Ini niat yang termasuk niat yang benar. Dan Syekh mengatakan innama zakarul ikhlas, hanya kami menyebutkan atau disebutkan ikhlas di awal bab, di awal adab penuntut ilmu, karena ikhlas itu adalah pokok atau asas. Dan wajib bagi penuntut ilmu untuk meniatkan penuntut ilmu tersebut dalam rangka menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla. Ya, karena Allah memerintahkan menuntut ilmu. Itu dalam surat Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Fa'amara bil ilmi fa idza ta'allamta fa innaka mumtasilun li amrillah. Allah memerintahkan ilmu. Ilmuilah bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Sehingga Allah di sini memerintahkan ilmu. Fa idza ta'allamta, maka jika kamu belajar, fa innaka mumtasilun, maka sesungguhnya engkau telah melaksanakan perintah Allah. Ya, sampai di sini pelajaran kita sebelumnya. Selanjutnya kita akan membahas paragraf atau poin kedua dari adab penuntut ilmu. Ya. Jadi sebelumnya kita sudah mempelajari sampai poin pertama. Kemudian kita bahas dengan poin kedua, yaitu raf'ul jahli an nafsihi. Raf'ul jahli an nafsihi wa an ghairihi. Jadi ini kalimat baru, paragraf baru yang akan kita bahas pada pertemuan yang ke-33 ini. Baik, ada di antara antum yang ingin mencoba untuk membaca, tafadhol raise hand. Ya, Pak Nofri Naldi ya. Tafadhol Pak. Ya. Nah, coba Ustaz. Ya. Bismillah. Qala muallifu rahimahullahu ta'ala. Al-amru tsani. Rafa'ul jahli an-nafs. Rafa'ul jahli. Raf'ul ya. Di sukun ya. Rafa'ul jahli an nafsihi wa an ghairihi. Ya. An yanwiya bi talabil ilmi. Bi apa? Bi talabil ilmi. Ola. Talabil ilmi. Bukan toli ya, tolabil. Rafa'ul jahli. Raf'u atau raf'a? Bi talabil ilmi. Oh, dia sebagai maf'ulun bih ya Ustaz ya? Ya, maf'ul bih. Raf'al jahli. Fa'ilnya nanti penuntut ilmu ya. Nah. Raf'al jahli. Raf'a. Raf'al jahli an nafsihi. Ya. Wa an ghairihi. Terus? Li'anna al-asla fil insanil jahli. Jahli atau jahla atau jahlu? Fil insanil jahli. Bukan. Ini li'anna. Ini isimnya. Oh, na'am. Oh, jahlu berarti. Ya, jahlu. Wa dalilun. Wa dalilu dzalika. Wa dalilu dzalika qaulahu ta'ala. Qauluhu Qauluhu ta'ala. Qaulu ya, bukan qaula ya.
qauluhu ta'ala Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Kemudian lanjut Walau wal qa'a wal waqi'. wal waqi' Ustaz, Ya, wal waqi'u. wal waqi'u yashhadu. Ya. Waqi' itu kenyataan. Oh, nah. Dan kenyataannya Bidzalika fatanwiya fatanwi. sukun saya yanya. Ya, dhammah muqaddarah. Oh, nah. Fatanwi bi talabil ilmi raf'ul jahli raf'al jahli Ya, raf'al jahli. Ya. Dia maf'ul bihnya ya. Nah, Kemudian an nafsika wa bidzalika itu apa Ustaz? Tanalu ya. tanalu Tanalu itu khasiyat. kamu memperoleh. Kamu memperoleh. Khasiyatullah ya Ustaz. Khasyata. Kamu memperoleh Khasiyatullahi. rasa takut kepada Allah. Allahnya kasrah ya. Ya, Khasiyatullahi. ya, khasyatullah. Kemudian Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. ya, sampai sini aja ya. Coba diterjemahkan. Al-amru tsani. Perkara yang kedua, menghilangkan kebodohan dari diri sendiri dan diri orang lain. Ya. Kemudian ini anyanwiya, yaitu seharusnya menuntut dia meniatkan menuntut ilmu, menghilangkan kebodohan dari dirinya dan juga dan diri orang lain. ya, Karena sesungguhnya pada asalnya setiap manusia itu bodoh. ya, Dalil tentang hal ini firman Allah Ta'ala, dan Allah telah mengeluarkan kamu sekalian dari perut ibu kalian gitu. Iya. La ta'lamu dalam keadaan tidak mengetahui apapun. Ya. Dan Allah menjadikan pendengaran kalian, kemudian wal abasara, dan penglihatan kalian, ya, dan hati bagi kalian agar kalian bersyukur. Ya. Dan kenyataan membuktikan hal itu. Kalau wal waqi'u itu apa tadi? Kenyataannya, Ustaz? Kenyataan. Kalau yashhadu, menyaksikan atau membuktikan. Kenyataan membuktikan hal tersebut. Oh, nah. Membuktikan bahwa asal dari manusia itu adalah bodoh. Itu kenyataannya seperti itu. Oh, nah.
kenyataan membuktikan hal tersebut gitu Ustaz, atau Iya. seperti itu boleh ya? Ya, hal tersebut. Oleh karena itu Fatan menuntut ilmu untuk meniatkan menuntut ilmu untuk engkau. Ini fatan ini engkau menuntut ilmu. Engkau menuntut ilmu Untuk engkau meniatkan menuntut mengangkat. ilmu untuk menghilangkan kebodohan Ya. dalam dirimu dan memperoleh khasyatullah itu apa tadi Ustaz? Rasa takut. Dan memperoleh rasa takut kepada Allah. Ya. Kemudian ayatnya, sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah hanyalah orang yang takut kepada Allah yang takut kepada Allah dari kalangan hamba-hambanya hanyalah para ulama gitu Ustaz. Ya, hanyalah para ulama. Ya, syukran ya Pak Nofrinaldi. Ana ulangi lagi bahwa perkara pertama sebelumnya tadi besarin dulu ya. Besar. Bentar. Besar kan? Jadi perkara pertama sebelumnya yaitu mengikhlaskan niat untuk Allah. Nah, perkara kedua di antara adab penuntut ilmu adalah dia berniat mengangkat kebodohan dari dirinya dan dari orang lain. Yaitu dia meniatkan dalam menuntut ilmu tersebut mengangkat kebodohan. Kebodohan di sini maksudnya bukan bodoh lemah akal ya. Kadang kita mengatakan orang itu bodoh itu artinya orang itu tidak pintar ya. Bukan artinya bodoh itu lemah akal, tetapi bodoh itu ketidaktahuan. Itu lebih tepatnya. Ini al-jahlu itu ketidaktahuan. Ketika orang tidak tahu artinya dia tidak bodoh. Dia itu bodoh. Ketika dia itu tidak tahu, tidak mengerti, dia itu artinya bodoh. Bukan berarti bodoh itu artinya dia lemah akal ya. Jadi jangan salah paham. Mengangkat kebodohan di sini bukan berarti dia itu mencerdaskan akal, bukan ya. Tapi bagaimana orang-orang itu menjadi tahu dari sebelumnya dia bodoh terhadap sesuatu, dari sebelumnya dia tidak tahu menjadi tahu. Itu maksudnya raf'ul jahli. Mengangkat kebodohan dari dirinya dan dari orang lain. Ya. Karena asalnya setiap manusia itu adalah bodoh atau tidak tahu. Ya. Dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jalla, wallahu akhrajakum, Allah mengeluarkan kamu dari perut-perut ibumu. Ya. Dalam keadaan engkau tidak mengetahui sesuatu pun. Kemudian waja'ala lakumus, kemudian Allah memberikanmu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kalian bersyukur. Wal waqi' yashhadu bidzalik. Nah, kenyataannya membuktikan hal tersebut, membuktikan bahwa asalnya manusia itu adalah bodoh. Ya. Contohnya misalkan kita sebelumnya tidak tahu ini waw ini adalah waw ibtidaiyah atau istinafiyah. Sekarang sudah tahu.
Al-waqi' ini adalah mubtada. Sebelumnya kita sudah tidak tahu, sekarang tahu ya. Jadi asalnya itu kita tidak tahu. Bahkan ulama besar sekalipun, bahkan Nabi pun, ya, asalnya adalah tidak mengerti, tidak tahu. Kemudian Allah memberikan kepada kita pendengaran, penglihatan, dan hati ya, untuk menggunakan hal tersebut sehingga yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu. Ya. Kemudian fatanwi bi talabil ilmi, maka engkau meniatkan dalam menuntut ilmu tersebut, yaitu mengangkat kebodohan dari dirimu, dan dengan hal tersebut engkau akan memperoleh rasa takut kepada Allah. Ya, karena yang hanya takut kepada Allah itu adalah al-ulama, yaitu orang-orang yang berilmu. Ya. Jadi ketika kita menuntut ilmu, kita akan menjadi tahu bahwasanya Allah itu Maha Esa, Maha mendengar, Maha kuat, dan seterusnya. Hal itulah yang membuat kita memperoleh rasa takut kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan takut yang sebenarnya. Ya, kita sampai di sini kalimatnya, kemudian kita bahas mengenai i'rabnya secara detail. Seperti biasa, al-amru sani. Al-amru adalah mubtada ya, mubtada. Kemudian asani Na'at. Raf'u Khobar. Khobar dari al-amru. Al-amr. Kemudian wahwa Mudhaf. Kemudian al-jahli Mudhaf ilaih. mudhaf ilaih. Kemudian Harfujar. an nafsihi jar majrur alik. Wa huwa mudhaf. Ya. Kemudian an nafsihi jar majrur muta'alliq kepada ini apa khobar? Raf'ul. Al-jahli an nafsihi. Oh, aja. Wa di sini adalah huruf Atof. atof yang menghubungkan jar majrur dengan jar majrur. Ya, jadi atof itu bukan hanya menghubungkan antara isim dan isim ya, tapi bisa juga jumlah dengan jumlah atau sibhul jumlah dengan sibhul jumlah. Gitu. Jadi perkara ini adalah khobarnya, sehingga maknanya adalah perkara yang kedua adalah ada makna adalah mengangkat kebodohan dari dirinya dan dari orang lain. Khabarnya itu sampai ghairihi itu ya, Ustaz? Atau raf'u saja. Oh, raf'u saja. Iya, raf'u saja, ini isimnya. Bukan kalimatnya. Bukan berupa kalimat. Jadi isim saja, raf'ul jahli. Jadi secara nahwu khabarnya raf'u saja. Adapun jahli ini mudhaf ilaih. Tadi muta'aliknya yang itu ya Ustaz ya. Nafsi itu muta'aliknya yang dari jahlu ya. Al-jahlu. Kebodohan dari dirinya. Kalau muta'alik kepada raf'u kurang tepat ya. Kalau muta'aliknya kepada raf'u maka maknanya mengangkat dari dirinya. Kurang jelas, kurang tepat. Yang benar adalah kebodohan dari dirinya. Kalau muta'alik itu apakah bisa dalam bentuk kalimah atau bisa dalam bentuk jumlah? Jar majrur saja. Bukan, maksud Anda kan tadi Ustaz bilang tadi Anda pikir muta'alik itu an-nafsi itu berarti raf'ul jahli, jadi dalam bentuk dua kata gitu. Enggak, jahlun saja. Jahlunya aja. Jahli an-nafsihi. Ya, nah. Ya, bisa kemungkinan raf'u bisa jahli, tapi kalau muta'alliq kepada raf'u berarti maknanya raf'u an nafsihi itu kurang tepat, mengangkat dari dirinya kurang tepat. Yang lebih tepat adalah kebodohan dari dirinya. Mengangkat kebodohan dari dirinya. Ya, nah, Ustaz. Kemudian an yanuya ini adalah an apa namanya?
An masdar, Masdariyah. ya an masdariyah. Nah, an dan fi'il mudhari ini kedudukannya sebagai apa? Apa ya? Apa aja? La mahalla lahu ya? Bukan. Ini ya Ustadz sebagai bitolak sebagai mubtada bukan? Fi mahal Bukan. Lupa. Ada yang tahu? Khobar yang dikedepankan? Khobar mubtadanya? Khobar mubtadanya ini apa? Raf. Tunggu. Raf'anya kan nasab. Nasab ya berarti. Nggak ada yang ini. Apa Ada yang tahu? Nyerah Ustadz. Ada yang belum menyerah? Ya, dia adalah sebagai badal dari raf'u. Jadi dia fi mahalli raf'i. Oh iya. Badal yang di atas Ustadz Raf'ul Jahli itu. Iya. Fi mahalli raf'i badal. Jadi dia di sini ada makna yaitu. Yaitu dia meniatkan. Jadi ini pun dihilangkan raf'ul jahlinya ini. Kalimat ini misalkan ya ada coretnya. Mana coret nih? Ya. Al-amru tsani an yanwiya bitalin. Sama saja kan? Artinya raf'ul jahli an nafsi ini menjelaskan an yanwiya bitalabil ilmi. Sama saja. Raf'ul jahli an nafsi itu adalah an yanwiya bitalin. Oh, iya. Kalau Dihilangkan begini pun enggak apa-apa gitu ya. Sama seperti misalnya ja'a al-ustazu Ahmadu misalnya. Iya. Ini dihilangkan. Ja'a Ahmadu, al-ustazu sama aja. sama saja maknanya. Yang dimaksud adalah Ustaz Ahmad. Ini dihilangkan juga tidak masalah. Jadi ini adalah badal dari raf'ul jahli. Berarti dia ini fi mahalli raf'in. Fi mahalli raf'i badal. Badal. Min raf'in. Ya. Jadi an yanwiya ini adalah dia isim ya. Isim masdar. Itu tetap diulang ya masdar mu'awwal nggak usah. Jadi masdar mu'awwal. Masdar mu'awwal. Masdar mu'awwal fi mahalli raf'in badal Fi gitu. mahalli raf'i, ya, fi mahalli raf'i badal. Ada pertanyaan sampai sini? Maknanya yaitu ya tadi Ustaz ya? Ya, yaitu dia meniatkan. Sekarang an yanwiya. Yanwiya ini adalah fi'il Mudhari. fi'il mudhari'un mansub atau marfu atau madzum. Mansubun bi'an. Ya, wa alamatu nasbihi Al-fathatu. al-fathatu zahiratu fi akhirih. Ya. Wa fa'iluhu Domir mustatir huwa ya. Mustatir huwa. ya dhamirun mustatirun Huwa. takdiru huwa ya'udu ila Raf'u. raf'u. Oh jahil? Apa jahil? Siapa yang meniatkan? An yanwiya. Penuntut ilmu. Ya. Jadi kembalinya ke penuntut ilmu atau manusia al-insan yang sebelum-sebelumnya ya. Sebelum-sebelumnya ini atau ya secara makna kita sudah memahami bahwa yang dimaksud di sini adalah penuntut ilmu. Bahwasanya penuntut ilmu itu dia dalam menuntut ilmu itu meniatkan mengangkat kebodohan. Ya. Jadi di sini fa'ilnya adalah penuntut ilmu. Ya. Atau bisa juga al-insan. Bisa juga ya. Kalau fa'ilnya dalam bentuk majrur fi mahalli raf'in bisa nggak sih Ustaz? Dalam bentuk majrur fa'ilnya.
Iya, fa'il maksudnya jadi fi mahali rof'in ini fa'il gitu. Bisa. Jadi karena kan yang ini kan kalau kita Tertentu. lanjut depan kan udah ada juga. Dia meniatkan bagi penuntut Oh, ilmu. penuntut ilmu nggak bisa. Dia hanya fi'il tertentu seperti kafa. Wa kafa billahi syahida. Wa kafa. Ini agak goyang laptopnya. Kafa billahi syahida. Nah, billahi ini adalah fa'il. Cukuplah Allah sebagai saksi. Jadi fi'il tertentu ya. Ustaz suaranya Apa? kecil, agak jauh jadinya ke mic. Iya ya. Jadi fi'il tertentu yang bisa fa'ilnya berupa jar majrur. Seperti kafa, kemudian juga laisa. Oh iya. Dan beberapa fi'il lain maknanya ingat ya. Ya, ingat itu kafa billah syahida. Itu bisa berarti. Laisa juga bisa. Tapi kalau ini ya tidak bisa ya. Harus fa'ilnya marfu'. Iya. Ya. Kemudian mubtada bisa berupa jar majrur ya. Nah, tapi ada syaratnya juga. Seperti sebelumnya ada berupa pertanyaan atau huruf nafi. Nantilah kalau ketemu kita bahas. Ya, Jadi jangan berpikir bahwa jar majrur itu sebagai fa'il. Itu hanya pada fi'il-fi'il tertentu saja. Kafa laisa ya Ustaz tadi. Ya. Wakafa bila itu pun bilahnya bi-nya itu adalah huruf jar tambahan. Kalau ini bitolebel ini tidak ya. Ini bitolebel ini adalah jar majrur muta'alliq kepada an yanwiya. Ya. Ya, jadi dia mengingatkan dengan ilmu tersebut mengangkat kebodohan. Nah, kemudian di sini raf'al jahli raf'a mansub ini karena maf'ulun bih ya. Maf'ul bih dari yanwiya. Dari yanwiya. Kemudian wa huwa mudhaf, kemudian ini mudhaf ilaihi. Ini sama ya an-nafsi wa an ghairihi, ini sama dengan sebelumnya muta'alliq kepada al-jahl. Ya. Kemudian li'annal asla. Li'annal asla. Karena asalnya setiap manusia itu pada manusia itu adalah bodoh atau tidak tahu. Ya. Asalnya manusia itu tidak tahu sama sekali. Ya. Dalilnya adalah ini ya, firman Allah Subhanahu wa taala, ya, ini surah An-Nahl, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu. Nah, di sini wa-nya ini wa-nya wa atof ya dari sebelumnya. Kemudian wallahu ini mubtada ya. Kemudian akhrajakum khobar. Ya, jumlahnya ya, jumlah akhrajakum itu adalah khobar. Ya. Kemudian ini fi'il madhi atau mudhari? Fi'il akhraja itu mudhari. Madi ya. Wazannya apa? af'ala yuf'ilu. Ya, af'ala yuf'ilu. Jadi dia memuta'addikan, asalnya dari khoroja. Khoroja itu artinya keluar. Kalau akhroja mengeluarkan. Jadi fi'il muta'addi. Nah, sehingga dia membutuhkan objek. Objeknya atau maf'ulnya adalah kum. Kemudian akhroja ini fa'ilnya apa? Fa'ilnya berarti Allah. Ya, dhamir mustatirun takdiruhu wa ya'udu ila Allah. lafzul jalalah Allah. Allah lah yang mengeluarkan kalian, ya kan? Min butuni ummahatikum, ya, ini jar majrur akhraja min butuni. Jadi dia muta'alliqnya kepada akhraja. Ya, akhraja min butuni. Kemudian ini wa huwa mudhaf. Kemudian ini mudhaf ilaih.
wa huwa mudhaf, dan ini juga Mudhof mudhaf ilaih. ilaih. Itu. Ini jamak taksir, ini jamak taksir ya. Min butuh Ustaz, dari boleh tanya? perut ibumu ya. Boleh tanya Ustaz, tadi Afwan Boleh. ada yang kelewat. Itu yang jahlu itu kan dalam bentuk ma'rifat ya Ustaz ya. Jadi dia khobarnya Anna ya Ustaz ya. Khobarnya Anna dalam bentuk ma'rifat ya. Iya. Biasanya kalau misalnya seperti itu kan suka dipisahkan, biasanya digunakan domir fasl ya Ustaz. Ini kalau misalnya kondisinya kayak gitu memang nggak apa-apa, langsung pakai Tidak ma'rifat masalah. aja gitu. Ini tidak masalah. Bisa aja al-aslu fil insani huwa al-jahlu gitu ya. Oh, jadi nggak harus gitu, jadi langsung al-jahlu aja gitu, udah langsung khabar Iya. Anna gitu. Tidak harus. Ya biasanya nakiroh ya. Tidak harus ada domir fasl. Iya. Iya. Berarti kalau misalnya pakai yang nakiroh pun juga artinya sama ya Ustadz. Ini berarti gaya bahasa ya Ustadz ya? Jahlun gitu. Iya. Walau alam ya. Walau alam mana. Mungkin karena dia al-jahlu ini sudah kan dia ma'rifah karena sudah dibahas sebelumnya ya. Sudah diketahui ya. Sudah diketahui sebelumnya. Jadi maksudnya ini kebodohan itu. Kebodohan itu karena kita sebelumnya sudah membahas tentang kebodohan. Jadi salah satu fungsi ma'rifah itu adalah kalau dalam bahasa Inggris itu the ya. Iya. Kalau kita mengatakan the house gitu. Ini artinya rumah itu. Iya. Tapi kalau suatu rumah itu a house ya. A house. Nah, sama seperti dalam bahasa Arab, the ini fungsinya sama dengan al. Iya. Jadi dia karena sudah dibahas sebelumnya al-jahlu tersebut, maka dia pakai alif lam. Ya, naam. Ya. Ya, jadi kalau gitu maksudnya nggak sesuai kalau kaidah dasar kan kalau khobar itu nakiroh, atau kalau kita mau pakai Enggak harus. dengan Tidak harus. ya. Jadi kalau misalnya kita mau menambahkan dia sebagai ma'rifat ditambahkan domir fasl, ya berarti nggak harus selalu seperti itu ya Ustadz ya? Tidak harus ya. Ya. Tidak harus ada domir fasl, itu opsi saja. Ya, nah Ustadz. Jazakallah khairan. Ya, kita lanjutkan. La ta'lamuna syai'a. Dalam keadaan engkau tidak mengetahui sesuatu pun. Ini adalah hal. Menjelaskan keadaan. Dalam keadaan engkau tidak mengetahui sesuatu pun. Sohibul halnya mana? Kum ini. Oh. Kum. Nah, kita bahas dari ini aja. Sebentar, karena coba buka tafsir.up. Karena ini ayat ya. Jadi kalau antum ingin mengetahui i'rab dari Al-Qur'an, ini tafsir.up ya. Ini ada banyak pilihannya. Ini tinggal klik ulum ya. Ulum, kemudian sini i'rab wal lughah. Tapi kita ketik dulu ayatnya. Kata kuncinya misalkan akhrajakum gitu ya. Akhrajakum. Iya. Ya wallahu akhrajakum. Kita pilih, ini banyak opsinya ya. Kitab-kitab tentang i'rab dan lughah. Karena biasanya di awalnya ada i'rab biasa. Nah, ini yang kita bahas tadi ya. Allahu mubtada ya. Wa jumlatun akhrajakum itu adalah khobar. Jumlah akhrajakum ini adalah khobar dari lafzul jalalah Allah. Ya. Kemudian min butuni ummatikum jar majrur muta'alliq kepada akhrajakum. Nah, ini juga kita bahas tadi. Kemudian la ta'lamuna syai'a, jumlah fi mahalli nasbin alal hal. Ya. Jadi dia adalah hal. Jumlah ini disebut fi mahalli karena jumlah itu mabni ya. Makanya fi mahalli nasbin alal hal atau fi mahalli nasbil hal bisa juga ya.
nasbin alal hal, bahwasanya dia hal dari ini sohibul halnya kaf. Kaf itu maksudnya adalah kum ini. Ya, kalau mengirab kum ini, ya, kalau di buku hijau itu ada dijelaskan bahwa cara mengirabnya adalah kafnya ini adalah mudhaf ilaihnya. Kafnya mudhaf ilaih. Adapun mimnya ini adalah tanda jamak muzakkar. Alamatu jam'in muzakkar. Alamatu jam'in muzakkar. Dan Anda lihat halaman 66 ya di buku hijau. Di situ dijelaskan bahwa cara mengirab kum ini adalah al-kaf. Al-kafnya adalah mudhaf ilaih. Adapun mimnya adalah alamatu jam'il muzakkar. Tanda bahwasanya dia itu jamak muzakkar. Seperti itu cara mengirabnya. Halaman 66 di bagian paling atas. Jadi dia maksudnya di sini minal kaf. Jadi sahibul halnya adalah kaf. Maksudnya adalah kum di sini. Kalian. Sahibul halnya kalian. Ya. Ai ghairu amilina syai'an, itu tanpa mengetahui sesuatu pun. Ini tafsirnya. Tidak mengetahui sesuatu pun. Adapun syai'an di sini adalah maf'ul bih dari mana? Dari ini apa? Ta'lamu. Ta'lamuna. Iya. Dari ta'lamuna syai'an. Syai'annya adalah maf'ul bih. Kemudian wa ja'ala lakumus sam'a. Wa di sini adalah huruf ataf dari sebelumnya. Wallahu ja'ala lakumus sam'a ya. Jadi ataf kepada akhrajakum. Ini wa ja'ala atfun ala akhrajakum. Ya. Wal fa'ilu mustatirun wal fa'il mustatirun takdiruhu huwa. Tapi tidak disebutkan di sini kembalinya kemana ya? Kembalinya kemana? Ke Allah. Lafzul jalalah Allah. Ya, lafzul jalalah Allah. Walakum. Nah, walakum di sini jar majrur muta'alliqani bi mahdzufin maf'ulin sanin di ja'ala. Nah, ada yang ngerti nggak ini? Iya. Maf'ul bih kedua. Maf'ul bih kedua dari ja'ala. Dia bukan maf'ul bih yang kedua, tapi dia jar majrur muta'alliq kepada maf'ul bih yang kedua yang dihapus. Yang mahdzuf ya, Nah, jadi dia bukan maf'ul bih yang kedua ya, tapi dia muta'alliq kepada maf'ul bih yang kedua yang dihapus. Kira-kira apa maf'ul bih yang kedua yang dihapus? Insan. Bukan. Nah, nanti kita bahas ya di Word biar bisa dicoret-coret. Kita bahas dulu ini. Wasam'u maf'ul bih awal. Nah, as-sam'unya ini adalah maf'ul bih yang pertama. Nah, kenapa bukan yang kedua saja, ini yang pertama, ini yang kedua? Ya, karena ada asalnya maf'ul bih itu adalah isim ya. Isim yang mewujud, yang ada, yang tampak. Itu yang kita jadikan maf'ul bih yang pertama. Ya. Kemudian opsi yang berikutnya baru jar majrur atau muta'alliqnya, muta'alliq kepada maf'ul bih yang kedua ini. Jadi ini yang kita utamakan. Jadi sebenarnya ini bisa aja dibalik secara nahwu ya. Wa ja'ala syam'a lakum. Bisa juga wa ja'ala syam'a wal absara wal afidah lakum. Lakum. Jadi lakumnya ini adalah maf'ul bih yang kedua atau muta'alliq kepada mahdzuf maf'ul bih yang kedua. Nah, wal absara wal afidah itu ataf dan ala adalah huruf nasikh ya, alakumnya. Huruf nasikh. Ya. Wal kaf. Nah, ismuha. Ini kafnya maksudnya apa? Kafnya maksudnya adalah kum ya. Ya, isim la'alla. Karena la'alla ini adalah saudaranya inna atau inna. Kemudian jumlah tashkuruna khobaruha fi mahali ini rafin. Ya, fi mahali rafin. Nah, kembali tadi maf'ul bih yang kedua yang dihapus itu asalnya adalah maujudan.
Wa ja'ala sam'a wal absara wal afidah maujudan lakum. Kita coret-coret di sini. Artinya gimana Ustaz jadinya? Maujudan itu artinya ada, Ada ya. berwujud. Ada Dan untuk dia kalian. Allah menjadikan, kan menjadikan bagi kamu kan Ustaz tadi, terus lakumnya dipindah ke belakang. Jadi gimana Ustaz? Wa ja'ala, ini asalnya bisa dibuat seperti ini ya. Ini secara kaidah nahwu aja. Wa Iya. ja'ala sam'a Sam'a wal absar wal wal absara afidata lakum. wal afidah maujudan, Lakum. ya, atau kainan, biasanya antara dua itu ya ulama nahwu. Kainan itu artinya ada, lakum. Jadi lakum di sini jar majrur muta'alliq kepada yang mahdhuf. Mahdhufnya maf'ul bi kedua, yang takdirnya adalah maujudan. Dan Allah menjadikan pendengaran, penglihatan dan hati itu ada untukmu. Ada untukmu. Ini menurut versi ulama yang mengatakan jar majrur itu harus muta'alliq. Harus muta'alliq. Jadi kalau muta'alliq kemana? Ya ke mahdhuf. Takdirnya adalah maujudan. Maujudan tuh fi'il Ustaz. Fi'il. Maujudan tuh fi'il. Ya, Ka'annya juga maujudan. fi'il. Apa Kainan. kainan? Kainan Ya, juga fi'il. fi'il juga. Oh, maujudan. Kana dari kana yakunu kainan. Untuk nulis maujudan tuh bukannya pakai tanwin Ustaz? Maujudan, Iya, bukan ya? maujudan tanwin. Oh jadi maksudnya ini apa yang apa isim fa'il gitu maksudnya? Isim Sama apa ini isim isim fi'il? maf'ul. Isim maf'ul. Isim maf'ul. Isim maf'ul kan Isim bersifat maf'ul seperti jadi berfungsi terwujud. sebagai Iya, fi'il. terwujud. Oh iya. Atau ada, berwujud. Kemudian dia ini mansub karena dia adalah asalnya dia adalah maf'ul bih yang kedua. Ini maf'ul bih yang pertama, ya. Ini bukan maf'ul bih, ini atof, ya. Atau maktub, ya. Maktub, ini maktub. Iya. Nah, Kayak maf'ul gitu bih juga. keduanya itu adalah maujudan. Nah, lakum ini muta'alliq kepada maujudan. Maujudan lakum. Wa ja'ala sam'a wal absara wal afidah maujudan lakum. Itu asalnya. Nah, kembali lagi tadi ke apa namanya? Iqrab Muyassar tadi. Nah, ini jar majrur muta'alliqani karena dia dua ya, jar dan majrur. Muta'alliqani bi mahzufi pada yang maf'ulin sani, ya. Maf'ulin kedua. sanin li ja'ala. Nah, maf'ul bisanin ini tidak disebutkan, ya, tapi kalau secara ulama nahwu itu biasanya umumannya adalah kainan atau maujudan. Artinya ada ya? Ya, artinya ada. Maujudan tuh dari wajadaya ini ya? Ya, wajada ya judul maujudan. Nah, sama seperti misalkan Ahmad, ya, Ahmadu fi fil masjid. Nah, fil masjid ini bisa dia dikatakan sebagai khobar, langsung sebagai khobar. Tapi ada beberapa ulama nahwu, anak kurang ingat apa Basrah atau ulama Kufah. Antara dua itu yang mengatakan dia bukan khobar, tapi dia muta'alliq kepada yang mahdzub, khobar yang mahdzub. Jadi adalah di sini maujudan. Maujudun ya, maujudun. Ahmad itu ada di masjid. Jadi di masjidnya ini bukan khobar, tapi maujudun yang khobar. Ahmad maujudun di masjid. Ya sama seperti yang tadi.
Ya, jangan sama wala basara wala afida mawjudan lakum. Ya. Jadi tapi bisa juga dia menurut ulama lain, ulama nahwu lain, lakum ini sebagai sebagai maf'ul bih yang kedua, langsung saja disebut seperti itu, maf'ul bih yang kedua. Bisa juga. Ya, tapi karena kita tadi membahas kitab Muyasar tadi, ya mazhabnya berbeda, makanya Anda jelaskan seperti itu. Tapi bisa dipakai dua-duanya ya Ustaz ya. Bisa dua-duanya. Iya. Nah, kalau yang dibahas di kitab Ana yang kitab I'rab, itu lakum itu jar majrur, ya dia bisa langsung sebagai khobar atau sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih. Bisa. Tidak harus dia muta'alliq, tidak harus muta'alliq. Itu yang dianut atau di apa sih? Ya dianut oleh program basis. Makanya dari awal jar majrur itu bisa sebagai khobar. Ya, supaya apa? Supaya memudahkan. Nah, itu juga yang dibahas di kitab Mulakhos ya. Yang kuning, kitab Mulakhos. Itu Anda pelajari dulu di pesantren Gresik Al-Furqon. Nah, di situ mazhabnya juga seperti itu, ya. Bahwa jar majrur itu bisa sebagai khobar atau sebagai kedudukan lainnya dan juga bisa juga sebagai muta'alliq. Jadi tidak harus muta'alliq. Tapi di situ juga dijelaskan di kitab Mulakhos itu ada dua pandangannya di situ di kitab Mulakhos. Ya. Ustaz mau tanya, kalau misalkan ja'alanya itu kita langsung masukin ke kita sambung dengan maf'ulun bihnya, misalnya ja'alakumul absaru wal absaruhu sam'a wal absaru wal afidah. Berubah arti nggak Ustaz? Ja'alakumu Wa ja'ala lakum wa ja'ala sam gimana? Jadi nggak pakai lakumnya lagi. Jadi maksudnya langsung ja'alakum. Allah menciptakan kalian. Kurang tepat maknanya. Yang lebih tepat itu menjadikan pendengaran untuk kalian, bukan menjadikan kalian itu pendengaran, bukan. Kalau tidak ada lakum, tidak ada lanya, jadi beda maknanya. Misalnya wa ja'alakum ya. Berarti menjadikan kalian itu pendengaran, bukan seperti itu maksudnya. Oh iya, nah. Ya kan? Yang lebih tepat menjadikan bagi kalian. Bagi kalian. Untuk kalian. Ya. Nah, kemudian di sini, ya tidak bisa diulang. Ya. Dia lebih tepatnya lakum. Kemudian ini sam'anya adalah isim mufrad, ini isim jamak taksir, ini jamak taksir ya. Ini jamak taksirnya berasal dari kata basorun, kemudian ini fuadun. Ya. Nah, kemudian ini isim mufrad. Fuadun. Fuad itu artinya hati. Jamaknya adalah afidah. Fuadun itu pakai waw ya hamzahnya Ustaz. Fuadun. Pakai hamzah juga berarti ya, fuadun. Pakai waw enggak? Bentuk waw enggak hamzahnya Ustaz? Ini ya pakai waw. Oh iya betul. Fuadun. Ya. Berarti dia ini ya muzakkar ya Ustaz ya? Iya. Boleh fuad itu boleh muzakkar atau muannas? Ada yang tahu? Kalau qalbun kan qalbun tuh muzakkar atau muannas ya? Qalbun. Qalbun. Kalau qalbun Ustaz, kalau satu muzakkar ya, kalau yang double biasanya baru. Qalbun. Kalau walau alam ya, belum tahu qalbun itu muzakkar atau muannas. Ada yang tahu nggak? Contoh ayat. Kalau kulub itu muannas ya, karena dia jamak taksir. Iya. Coba ya. Ya. Nah, pada ayat ini Ana tidak tahu ya kenapa ini isim mufrad, ini apa? Jamak taksir, ini jamak taksir. Ya, Ana kurang tahu ini kenapa ini digunakan, hikmahnya apa? Digunakan isim mufrad. Ya. Ini kan isi jamak taksir, ini jamak taksir. Tapi setahu Ana tidak selalu menggunakan absor ya. Ada juga di surat Al-Jasiyah kalau nggak salah. Afara'aita man ittakhadha ilahahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi. Ya, wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi.
Pakainya kalbu ya. Makanya mufrad ini mufrad. Iya. Wa ja'ala ala basarihi ghishawa. Basarihi ini juga mufrad. Nah, pada ayat ini Anda kurang paham juga kenapa ini menggunakan jamak taksir ya. Nah, Anda tidak tahu kenapa digunakan, kenapa tidak wajah langsung sam'a wal basaru ya, wal basaru wal fuadi. Anda tidak tahu hikmahnya seperti apa ya. Nanti bisa ditanyakan ke ustaz lain. Kemudian la'allakum tashkurun. Ya, la'allakum tashkurun. La'alla di sini adalah tadi sudah dibahas ya, harfu nasikh ya. Kemudian ini isimnya, kemudian ini khobarnya. Ya, kita lanjutkan. Wal waqi' ya, ini adalah huruf ibtida ya. Harfun ibtidaiyah buahnya. Kemudian ini mubtada, wal waqi' ini mubtada. Kemudian jumlah ini yashhadu bidzalik. Ini adalah khobar dari al-waqi'. Ya, bidzalik ini muta'alliq kepada yashhadu. Kemudian fatanwi ini fa-nya di sini adalah harfu istinafiyah. Ini kalimat baru istinafiyah. Kemudian tanwi ini fa-nya adalah dhamir mustatir takdiruhu anta. Ya, anta. Jadi syekh di sini menuliskan ini sebenarnya kan tulisan syekh ini asalnya dari ceramah kan. Dari ceramah yang ditranskripkan. Ya, jadi syekh ini berceramah berinteraksi dengan lawan bicara dengan penuntut ilmu ya. Dan ini juga metode penulisan juga ya. Kita berinteraksi dengan pembaca ya. Fatanwi bitolabil, maka engkau meniatkan, engkau di situ maksudnya pembaca atau pendengar ya. Engkau meniatkan dalam menuntut ilmu itu mengangkat kebodohan. Ini sama tadi ya yang sebelumnya. Ya, Arab sebelumnya. Kemudian wabizalika, dan dengan hal itu tanalu, ya, bizalika ini adalah yang muta'alliq kepada tanalu. Tanalu bizalika khasyatullah saja. Ya, wa bizalika tanalu khasyatullah. Engkau memperoleh rasa takut. Nah, khasyatullah ini adalah maf'ul bih dari tanalu. Ya, tanalu ini fa'ilnya adalah kamu ya. Kamu. Ya, anta. Mir mustatir takdiru anta. Khasyatullah ini mudhaf dan mudhaf ilaih. Nah, kemudian innama yakhsyallah, kita kembali lagi ke ayat tafsir.ab ya. Ya, tinggal buka aja tafsir.ab ya. Kemudian tinggal kita ketik innama yakhsyallah. Kata kuncinya aja yakhsyallah. Khasyatullah itu sebagai maf'ulun bih juga, Ustaz. Kenapa? Khasyatullah itunya sebagai maf'ulun bih juga. Iya, maf'ul bih. Maf'ulnya, ya nah. Innama yakhsyallahu min ibadihi surat Fatir. Ini Yasar. Kita bahas yang kalimat innama yakhsyallah. Innama kafah wa makfufah. Ini udah pernah kita bahas sebelumnya ya. Kafah di sini maksudnya adalah yang membatalkan. Kafah di sini adalah ma-nya. Ya. Makfufahnya adalah innanya. Yang dibatalkan. Tapi sudah jadi istilah, ini di depan, ini di belakang. Bukan makfufah wa kafah. Ya. Kafah wa makfufah itu sudah jadi istilah. Bahwa, tapi jangan terbalik ya. Bahwa kafahnya ini adalah bukan innanya ya. Tapi ma-nya. Yang membatalkan amalan inna. Kemudian makfufahnya artinya yang dibatalkan. Jadi amalan inna ini dibatalkan. Yang awalnya adalah menasabkan isim. Ya, dan merofakkan khobarnya dibatalkan oleh ma sehingga
jumlah setelahnya tidak ada lagi isim dan khobar. Jadi jangan dicari mana isim inna, mana khobar inna. Ya, karena jumlah setelahnya adalah jumlah biasa, ya, jumlah ibtidaiyah. Yaksha ini fi'il mudhari, ya. Kemudian Allahu Allah ya. Allah itu maf'ul dari yaksha. Maf'ul yaksha. Muqaddam. Muqaddam itu maksudnya dia dikedepankan, ya. Karena di sini fa'ilnya di belakang. Nah, biasanya kan fa'il itu di depan. Ya. Nah, sekarang fa'ilnya di belakang, maka dikatakan yang maf'ul bihi itu muqaddam, dikedepankan. Sama seperti khobar, mubtada dan khobar. Mubtada itu kan awalnya di depan. Di awal, tapi bisa aja khobar itu yang di depan. Maka kalau khobar di depan dikatakan khobar muqaddam. Nah, kalau ini maf'ul bihnya ke depan, maka maf'ul bih muqaddam. Ya. Kemudian wa min ibadihi ini. Min ibadihi ini adalah jar majrur muta'alliq bi mahdzufin hal. Minal fa'il. Nah, ini sama seperti sebelumnya, ya. Jadi minal fa'il berarti fa'ilnya ini adalah sahibul halnya, ya. Sementara min ibadihi itu, ya, bisa kita langsung kita katakan dia sebagai hal, ya. Tapi kalau mazhabnya kitab Yasar ini, dia tidak bisa sebagai hal, dia harus muta'alliq. Itu harus kita maklumi, kita pahami bahwa metode kitab ini, ya, dia sistemnya seperti itu, harus muta'alliq. Nah, muta'alliq kemana? Ke hal dari fa'il, yaitu dari al-ulama ini. Jadi al-ulama sama seperti tadi, mahzubnya adalah berarti maujudina, ya. Maujudina atau kainina. Ya, innama yaksallahu al-ulama'u maujudina min ibadihi. Karena ulamanya jamak ya Ustaz. Ya, ulama jamak, maujudina itu adalah halnya yang dimahzuf. Oh, ya. Ya, atau kainina min ibadihi. Nah, seperti itu ya. Jadi yang halnya adalah yang dihapus itu. Maujudina atau kainina. Baru min ibadina, min ibadihinya ini adalah jar majrur muta'alliq kepada yang mahzuf tersebut. Ya. Ustadz, kalau kaininanya sebagai sahibul hal itu bukan sebagai sahibul hal, kaininya. Kaininnya sebagai hal. Kaininnya sebagai hal. Ya. Sahibul halnya al-ulama. Yang di sini yang apa tulisannya apa yang bimahzufin hal itu maksudnya gimana Ustaz? Iya, lagi? Muta'alliq kepada hal yang terhapus. Hal yang terhapus. Yang terhapusnya itu kainina. Nah, ya betul. Dari fa'il. Nah, dari ini artinya dia sahibul halnya adalah yang ini, al-ulama ini, fa'il muakhir. Fa'il yang diakhirkan. Tadi kan karena ini maf'ul muqaddam, ini fa'il muakhir. Jadi kalau ada hal minal ulama, berarti al ulamanya sebagai sahibul hal. Ya. Kemudian al ulama'u fa'ilun marfu'un bidhammah. Ya. Wal jumlatu musta'nifah. Nah, ini jumlah di sini, jumlah ini jumlah mana? Jumlah yakhshallah ini. Nah, jadi dia adalah jumlah baru, jumlah musta'nifah. Musta'nafah atau musta'nifah yang lupa. Musta'nifah mungkin ya. Yang di awal. Musta'nafah. Lebih tepatnya gimana? Jumlah yang di awal. Musta'nafah ya. Pokoknya dia jumlah. Dia sebagai jumlah ibtidaiyah ya, atau istinafiyah.
yang mana dia tidak memiliki kedudukan i'rab. Kenapa tadi? Karena ma-nya sudah membatalkan amalan inna. Jadi jangan dikatakan jumlah ini khobar inna, bukan, tapi jumlah kalimat baru yang tidak ada kedudukan i'rabnya. Karena amalannya sudah dibatalkan oleh ma. Pusing? Tuh, Musta'nafa tadi artinya apa? yang musta'nafah itu jumlah istinafiyah. Jumlah di Sama awal. ya, disamakan gitu ya sama. Iya, istinafiyah. Iya. Jumlah awal. Kalimat Padahal awal. isinya juga udah i'rab semua tuh Ustaz. Nggak apa? La mahalala minal i'rab, padahal di situ juga kan udah tahu tuh pasti. Yahsya, Allah tuh pakai kan i'rab semua tuh, pakai pakai fathah di ujungnya. Iya, itu kata-katanya. Tapi kalau kalimatnya, kalimat yang Allah, jumlahnya, jumlah atau kalimatnya, itu tidak memiliki kedudukan i'rab. Karena jumlah itu bisa memiliki kedudukan i'rab, seperti dia sebagai na'at, ya, sebagai khobar, sebagai badal, sebagai ma'tuf. Dia bisa memiliki kedudukan, tapi kalau dalam hal ini dia tidak bisa, dia tidak ada kedudukan i'rab. Nah, itu yang masih bingung sih Ustaz. Karena kalau kita lihat di situ kan ini berarti kan jumlah fi'liyah. Pasti kan ada fa'il, ada maf'ulun bih gitu kan Ustaz. Iya, itu memang benar. Ini jumlah fi'liyah yang mana setiap katanya ini ada kedudukan i'rabnya. Setiap katanya Yahsya ini ada kedudukan i'rabnya. Allah ini ada kedudukan i'rabnya. Tapi secara keseluruhan dia tidak memiliki kedudukan i'rab. Karena dia bisa aja sebagai khobar inna, kan bisa aja kan? Atau dia bisa sebagai na'at. Dan yang lainnya, ya. Jadi jumlah itu, di sini di buku ada buku i'rab nggak, buku hijau? Kan kayak misalnya ini Ustaz, misalnya domir gitu kan, atau misalnya apa ya? Biasanya itu enggak yang lama halal, misalnya huruf an gitu kan. An itu kan berarti dia harfu masdariyah, terus kemudian kita akan bilang mabni la mahalala minal i'rab, kayak gitu kan Ustaz ya? Iya, kalau satu katanya itu an-nya saja. Tapi kalau an dan fi'ilnya itu memiliki kedudukan i'rab. Ya, di sini ada cara mengi'rab jumlah ya, halaman 183 sampai 187 ya. 183 sampai 187. Ya, ada jumlah yang memiliki kedudukan i'rab ya, karena dia contohnya dia sebagai khobar. Ya. Kemudian dia bisa sebagai maf'ul bih. Seperti qala al-walidu ana ja'i. Ana ja'i ini adalah maf'ul bih dari qala. Nah, itu ada kedudukan i'rabnya. Bisa sebagai halu, bisa sebagai na'at, bisa sebagai fi'mahan jazmin, bisa sebagai fi'mahan jar. Ya, bisa mengikuti jumlah sebelumnya atau badal atau maktuf. Nah, kemudian ada juga jumlah yang tidak memiliki kedudukan i'rab. Ini jumlah ibtidaiyah atau jumlah musta'nafahnya ya. Jadi tidak memiliki kedudukan i'rab. Nah, atau yang mengikuti sebelumnya yang tidak memiliki kedudukan i'rab juga. Kemudian jawaban dari qasam atau jumlah tidak memiliki kedudukan i'rab juga, dan seterusnya ada 8 ya. Termasuk silah mausul itu juga tidak memiliki kedudukan i'rab. Ya. Jumlah musta'nafah ini selalu jumlah fi'liyah ya Ustaz? Tidak harus. Oh, berarti ismiyah bisa ya? Bisa. Oh. Seperti misalnya innamal a'malu binniyat ya. A'malu binniyat. A'malu itu mubtada, binniyatnya adalah khobar. Tapi al-a'malu binniyat jumlah tersebut itu la mahalla laha minal i'rab. Jumlah keseluruhannya itu dia tidak memiliki kedudukan i'rab. Ini kan sebenarnya jumlah biasa ya Ustaz ya. Kayak misalnya di buku-buku Durusul Lughah tuh kan kayak begini semua nih. Istaro itu majalatan. Itu berarti sebenarnya itu nggak ada kedudukan dalam i'rab, padahal itu sebenarnya merupakan jumlah ya Ustaz ya. Ya, jumlah itu seperti tadi, ada yang memiliki kedudukan i'rab, ada yang
tidak memiliki kedudukan i'rab. Nah, seperti contohnya nih, la ta'lamuna syai'an. Ini kan jumlah. Iya. Dia sebagai apa tadi? Hal, berarti dia punya kedudukan i'rab. Iya. Itu. Tapi kalau yakhsyallah Yang min tadi ibadihi itu? ini tidak. Apa karena posisinya di awal gitu ya Ustaz? Tidak juga, karena dia sudah dibatalkan oleh ma. Tapi kalau misalkan Dengan contohnya gini, innal waladu salah. Innal walada yabki Menangis. Sebenarnya itu menangis fil bait. Ya. di rumah. Artinya apa? Sesungguhnya anak laki-laki menangis Anak di rumah ya. tersebut menangis di rumah. Nah, sekarang anak tanya, yabki fil bait ini ada kedudukannya enggak? Yabkinya sebagai khobarnya inna. Khobar Nah, inna. berarti dia ada kedudukan i'rabnya. Oh, Iya. Dia fi mahalli raf'i. raf'in. Mahalli Ya, raf'in. fi mahalli raf'in. Khobar inna. Inilah kedudukan i'rab itu. Fi mahalli raf'in. Yang Tapi tadi kalau ini enggak. apa? Lama Yakhsha ini tidak ada karena innanya ini sudah dibatalkan oleh ma. Sehingga dia jadi jumlah baru, jumlah di awal. Nah, setiap jumlah di awal, ini kayak ini jumlah di awal. Fatan wiraf al-jahl ini kan jumlah di awal. Iya. Setiap Sama jumlah lalu di awal pasti, itu tidak memiliki kedudukan i'rab. Iya, iya. Karena nggak ada amil yang mendahului gitu ya. Iya. Kalau dia memiliki kedudukan i'rab, apa kedudukannya? Fi mahali apa? Tidak bisa dia katakan fi mahali raf'i, tidak bisa. Sebagai apa dia fi mahali raf'i? Kalau sebagai mubtada, khabarnya mana? Tidak ada. Kalau secara satu persatu ya ada mubtada dan khabar, tapi secara keseluruhan dia tidak memiliki dengan ya. Sudah ini ya, waktunya sudah habis. Sila Cukup mausul ya? juga iya, Ustadz ya? Sila mausul juga. lama lalah. Iya, sila mausul termasuk juga di kitab i'rab itu halaman tadi adalah 183 sampai 186 ya. Buku i'rab. Oke. Yang warna hijau. Nah, di situ dijelaskan semua tentang jumlah apa saja yang memiliki kedudukan i'rab, ada yang tidak memiliki kedudukan i'rab. Ya, baik, menurut Ana sudah sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan pekan depan. Jadi ini luar biasa ya makna dari perkataan saya ini, bahwa setiap manusia itu adalah asalnya adalah bodoh. Nah, maka kalau kita tahu seperti itu, bahwa asalnya adalah bodoh, maka kita harus menggunakan nikmat Allah yang Allah berikan, pendengaran, penglihatan, dan hati. Itu adalah nikmat Allah yang besar, maka harus kita gunakan agar kebodohan itu terangkat dari kita. Dan kita mesti bersabar, ya, jangan sampai kita dibisikin oleh setan. Ketika kita mulai belajar, kita tidak paham, kemudian kita putus asa, kemudian disitulah setan bermain, membisikkan hati seorang tersebut, sehingga dia berputus asa dan tidak melanjutkan untuk belajar. Ya, jangan sampai seperti itu. Karena apa? Seluruh ulama, seluruh ilmuwan, seluruh orang pintar itu sebelumnya adalah orang yang bodoh, orang yang tidak tahu. Ya. Maka sama seperti kita. Ya. Kalau kita ingin pintar, ingin tahu, kita mesti belajar dan juga tentunya bersabar. Ya. Kita manfaatkan nikmat yang Allah berikan tersebut, yaitu pendengaran, penglihatan, dan hati. Ya, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang bersyukur. Demikian pelajaran kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kita kembalikan lagi kepada Abu Abi Tafadhal. Taib ahsanallahu ilaik atas pemaparan materinya, beberapa koreksi dan catatan terkait interaksi pada sesi program kelas tatap muka pagi hari ini. Barakallahu fiik, Masya Allah, banyak sekali faedah yang insya Allah kita dapatkan dari apa yang telah disampaikan tadi. Dan sebelum Ana tutup, Ana sampaikan ya akhir wa barakallahu fiik pada Ustadz Riga Hafizullah Ta'ala atas waktunya dan juga ilmunya. Semoga Ustadz senantiasa diberikan keberkahan dan kesehatan,
sehingga dapat terus memberikan faedah ilmunya bagi kita semua. Dan tak lupa kepada teman-teman yang hadir, kami sampaikan jazakumullah khair wa barakallahu fikum atas atensinya. Semoga kehadiran kita di pagi hari ini menjadi tambahan faedah serta ilmu, dan semoga semua aktivitas kita di hari ini dicatat sebagai amal soleh dan dilipat gandakan pahalanya. Amin. Dan akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Waalaikumsalam.